I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn. Oh ya Om, sekarang udah bisa astral sambil jalan-jalan atau melakukan aktivitas lain? Sebenarnya mah pada bisa, cuman Pada nggak bisa maksimal. semuanya ya? Semuanya Oh, bisa, nggak cuman nggak maksimal kurang maksimal gitu kalau saya sih. Soalnya kan konsentrasinya terbagi ya? satu situ emang PR ya kurang memperhatikan lah, masih PR itu memperhatikan. Jadi ya masih belum bisa memperhatikan hal-hal yang detail gitu. Itu masih PR, masih belum beres, masih harus dilatih terus. Begitu, Bu. Gitu. Iya. Om, pernah Hmm? bertemu dengan Resi dan Enin di Kendan. Dan itu siapa sebenarnya Resi dan Enin? Dan mereka seperti Maharsi, apa? Maharsi mah yang ngebangun Kendan. Kalau Nin yang ngurus Kendan. Halo? Halo. Coba Wow, jelaskan. iya berat ini. Jangan bilang Ini halo. keliru, masih refleksnya jalan. Waduh, bahaya sih. Coba nanti colek Budang ya. Tanyain gitu. Budang. Ini aku sama ini murid kesayangannya dulu. Murid kesayangan. Kesayangannya untuk disayang-sayang, untuk dimarah-marahin juga. Ayo, halo coba. Tidak apa-apa. Ya, siapa itu Maharsi dan juga Enin? Dan mereka seperti apa, perannya apa? Coba jelasin Om Haris. Setiap orang cara menjelaskannya berbeda. Cara menjelaskan berbeda masuk ke tipe orang tertentu juga. Gitu, makanya beberapa orang menjelaskan nanti masuknya ke orang-orang yang berbeda juga. Maksudnya mudengnya gitu. Sebenarnya ini udah dibahas sih di podcast. Jadi kan Iya, awal mula Kendan lagi. kan. Awal mula Kendan teh kan. Jadi yang si Kendan teh didirikan oleh ya anggaplah 5 sosok. 6 sosok kalau gitu. 6 sosok. Yang pertama kan Maharsi kan. Maharsi. Terus Baduga. Terus terus ada Ataraga. Terus ada Metuzel. Terus tadi teh Enin satu lagi teh saya lupa apa namanya tuh. Wah ini kalau saya dimarahin sekarang. Nggak apa-apa, penuh pemakluman. Walaupun sedikit masuk juga penjelasannya luar biasa. Oke, berarti ada 7. Oke, cerita lagi Om. 6 itu 6 bener 6. Jelasin Om. Ataraga, Baduga. Ya mereka ini yang mengurus bumi. Jadi kan bumi. peradaban Kendan dulu tuh itu yang peradaban Kendan teh ya beliau inilah yang berkontribusi buat ngadainnya, buat menciptakannya ada. Itu. Nggak ada jawabannya. Enggak, aku harus jadi catatan dulu ini. Saya lupa. Enggak aku. Astaga. Susah ini jawaban. Enggak lihat. Kamu jadi pingin tertawa. Bentar. Jadi Mars itu siapa Om? Yang membuat Kendan. Yang membuat Kendan sendiri. Ya Kendan yang bawa ya nggak sendiri sih, kan tadi ada 6. Ada 6, oke. 2 sama 4. Ke 1. Berarti 6 orang yang membuat Kendan. Oke. Terus sekarang yang mengurusin Enin. Iya, ngurus Kendan iya. Enin. Terus yang 4 ini yang jadi fundamental force. Ada kan di fisika kan fundamental force kan? Nah itu. Oke.
Terus apa lagi Om yang mau dijelaskan? Supaya orang-orang paham mengenai resi dan enin. Atau yang dasar-dasar aja. Iya, itu dasar-dasar aja. Itu nggak dasar, itu nggak dasar. Enggak, kalau Om Haris yang jelasin, itu kan keluar sedikit, gitu kan minimal, oh masuk sedikit, nanti yang berat-berat, yang lainnya juga gitu. Minimal udah set, masuk, oh ya paham. Kalau langsung banyak kan, nggak paham gitu. Apalagi, iya itu. Kan itu di testimoni sering saya bertemu Nin, saya bertemu Resti gitu kali ya. Ya pokoknya Nin tuh yang ngurus Kendan. Nin tuh yang ngurus Kendan. Kalau Maharesi itu yang mulai peradaban Kendan. Jadi Kendan ada tuh karena ada Maharesi. Jadi Maharesi datang, Kendan ada. Dan Kendan ini tuh diurus oleh Nin. Itu makhluk apa itu, Om? Makhluk. Berarti masih hidup lah di dunia nyata ini ya? Oh enggak, kalau di fisikal enggak, bukan di fisikal adanya. Yang di fisikal, di astral. Jadi kan dimensi kan, aduh. Ya pokoknya mah kan dimensi materi itu kan tersusun dari vibrasi, frekuensi, sama enggak, pertama tuh ya vibrasi, frekuensi, terus energi kan. Itu karena ada 3 unsur ini, baru terciptalah wujud materi. Ini wujud materi. Tahu wujud materi ini? Di dalamnya ada 3 vibrasi, frekuensi, energi. Nah, beliau-beliau ini Nin, terus 4 fundamental force itu tuh masuknya di energi, bukan di materi. Jadi beda lagi. Kalau astral biasanya wujudnya kelihatan seperti apa, Om? Sering ketemu? Ya gimana aja nenek-nenek. Tapi ada banyak itu, banyak apa namanya tuh? Banyak kostumnya. Kadang-kadang jadi nenek-nenek, kadang-kadang jadi apa namanya tuh? Pendekar cewek yang tinggi gitu. Ya banyak sih, tapi seringnya mah nenek-nenek. Nenek-nenek tegah. Apa nenek-nenek kokoh. Keker agak apa ya? Pokoknya mah nenek-nenek sehatnya gimana? Kuat gitu. Kuat. Pernah juga ketemu Nin teh waktu pas ini jadi tukang jamu. Iya. Pernah itu. Nin jadi tukang jamu. Kalau sekarang sih ya gimana aja nenek-nenek Nin. Gitu, nenek-nenek. Nenek aja gimana nenek? Iya, nenek, paham. Nah, kalau Maharsi ya berarti kayak kakek-kakek gitu ya? Aduh, ini ketemu lah. Saya nggak enak ngomonginnya juga. Tapi kayaknya kan Maharsi pernah ketemu, Maharsi sekali. Kalau ketemu, coba kenalan. Udah banyak banget, apa yang namanya tuh, banyak banget figur lah di Kendannya, bukan cuman itu aja. Siapa aja contohnya? Yang tadi. Ya tadi, ada 6. Enggak, itu yang 4 mah bukan di Kendan. Seringnya bukan di Kendan. Di mana? Di luar. Di luar. Tapi itu yang memanfaatkan Kendan kan bukan hanya makhluk manusia, ada onom, campuran manusia jin, terus ada makhluk apa lagi tuh? Ekstrateres. Ya pokoknya kan bahasanya kan energi murni kan. Kendan itu energi murni. Jadi energi murni itu kan otomatis bisa mempengaruhi 3 ini. Vibrasi, frekuensi, energi kan. Energi murni itu ya di atas itu. Jadi energi yang digunakan buat menciptakan sebuah ruang atau apapun itulah, materi dan lain-lain. Jadi semua program-program yang ada di jurnal astral kan dasarnya cenderungnya itu program-program buat menciptakan. Coba lihat aja deh. Cek lagi, ayo cek lagi. Nggak mau saya panjang. Ya, nggak apa-apa, ini sedikit-sedikit kan, bukan buat saya aja, sedikit masuk yang dasar, nanti tambah lagi, masuk lagi gitu, jangan sekaligus jebret gitu kan. Suruh ajak aja ikutan JA gitu. Nanti aja. Udah nanti, di JA pasti kali ya. Iya, nanti kalau udah di JA tanya lagi aja gitu. Jangan ke saya tapi nanya. Ya, ke semua orang. Semua orang.
Ini yang mudah deh Om. Apa itu nama Avalon Om? Nama Avalon? Kalau saya mah Adum Bavalka. Itu. Yang dimaksud nama Avalon itu nama lakon. Nama lakon. Ya ibaratnya kayak gini. Keren. Jadi kan apa ya? Pokoknya jauh dari situ sih sebenarnya mah. Jadi kayak ya kan udah dijelasin sama Kang itu juga coba. Sama siapa? Kang Asari kan? Nama Avalon. Udahlah pakai itu aja. Ya berarti sama. Idem. Copy paste. Terus namanya Adum Bawalka nama Avalon. Iya. Om Adum Haris. Bawalka. Itu artinya apa? Yang mengumpulkan untuk membukakan jalan atau pembuka kunci, bisa jadi intisari solusi dan lain-lain lah, ya kayak gitu. Intisari solusi pembuka jalan bagi kaum gitu. Enggak juga. Intisari. Maksudnya apa? Intisari. Jadi kayak apa ya namanya tuh, cenderung buat mengumpulkan sesuatu buat menjadikan solusi. Kalau saya tuh cenderungnya ke herbal. Dikumpulin, campurin dan jadikan solusi buat kesehatan. Gitu. Oh, bagus itu, bagus. Oh. Itu berarti bisa menciptakan obat bio ya dari tanaman. Ya. Bagus. Tujuannya ke sana. Bagus. Bagaimana membuat kulit jadi lebih cantik misalnya gitu ya. Atau menyembuhkan sakit flu dengan hanya minum tanaman herbal gitu ya. Atau tanaman untuk menguatkan tubuh supaya lebih energik atau vital gitu juga bisa ya, Om ya? Bisa sih. Cuman ya balik lagi ke tubuhnya. Oh ya? Harus dibawa olahraga gitu. Dan soalnya kan herbal kayak gitu mah cuman suplemen. Jadi cuman ya penambah doang. Iya. Gitu, jadi bukan hal yang utama gitu. Jadi dasarnya tetap aja gitu ke sana. Gitu. Kayak fungsi vitamin kimia juga sama kan? Suplemen kan jatuhnya. Iya, cuman kan lebih bio tanaman ya, tidak ada efek samping. Nggak ada efek samping gara-gara lebih halus. Oh. Maksudnya lebih halus tuh jatuhnya kan karena dari solusi bahan organik kan, jadi bahan hidup. Kalau vitamin dan lain-lain cenderung bukan dari bahan organik. Ada yang dari campuran kayak apa ya namanya tuh, kayak mineral-mineral gitu yang lebih kasar. Jadi kan ketika si materialnya lebih kasar kan perlu ada perlakuan khusus. Ya ibaratnya mah kayak apa ya namanya tuh, kayak apa itu namanya tuh ya? Bentar, mikir dulu. Ya apa? Ya gitulah. Ya pokoknya mah ya ibarat kayak mineral lah. Jadi kan mineral teh kan padat, lebih kokoh strukturnya teh. Jadi susunan molekulnya teh lebih rapih. Jadi lebih kuat. Makanya perlu perlakuan khusus buat mecah si molekul itu teh. Jadi ketika molekulnya pecah, otomatis kan ada yang diambil, ada yang kebuang. Nah, yang kebuang ini yang biasanya jadi side. Ya, side itulah efek samping. Side effect. Kalau yang herbal nggak gitu. Jadi soalnya emang sebisa mungkin nggak terlalu padat dan bisa langsung diserap sama tubuh. Kasarnya sih kayak gitu. Jadi ada apa yang namanya teh, menghilangkan perlakuan khusus dari tubuh ini buat si obat ini gitu. Ya gimana ya bahasanya? Ya itulah. Ya udahlah. Paham. Itu proses menemukan nama Avalon bagaimana, Om? Langsung ketemu gitu? Kan ada yang lewat suara, ada lewat visual, abjad muncul. Iya. Kan kalau waktu pas dulu tuh sebenarnya dapat lembaran cheat sheet. Jadi kayak ada lembaran kumpulan nama-nama itu yang disebar di kertas. Yang udah di print. Ada PDF sih, di PDF. Ada di PDF. Ada di PDF. Ada yang kumpulan nama dari Madema, TD dari situ. Ngeliat di situ, ya nggak dibaca sih, cuman ditong aja gitu, diintip. Bahasanya diintip. Diintip. Terus ada
dengungan keras, ngung gitu lah. Ini teh apa gitu kan, ngung terus gitu kan. Terus coba lagi ngintip lagi kan. Ya pokoknya terusnya keingat Adum Falka, Adum Falka. Dua itu. Terus dicek lagi. Besoknya Adum Falka. Gitu. Adum Sang Falka, Adum Falka. Itu tahu artinya itu dari mana terus? Cari tahu artinya. Kalau dulu kan belum glosarinya belum selengkap sekarang kan. Jadi ada yang ngebantu. Iya. Siapa lagi yang ngebantu? Siapa yang ngebantu? Siapa lagi yang ngebantu? Oh. Oke, tahu. Terus dibantu, terus akhirnya tahu artinya gitu ya. Oke, jadi berarti dulu udah ada sheet yang di print terus lihat gitu kali ya. Cuman itu teh apa yang namanya tuh tulisan random sih sebenarnya, kayak random aja gimana gitu. Dari random. Oh, random gitu ya. Iya, random. Udah soalnya pas dicek-cek lagi kan nama saya teh Adum Falka teh loncat-loncat. Adum di mana? A, terus Dum, terus Ba, terus Fal, terus K gitu lah. Jadi kumpulan kata-kata yang ngumpul jadi satu gitu. Jadi Om Hari sendiri yang rangkai gitu ya? Ya, nggak ngerangkai sih sebenarnya, emang nongol sendiri aja. Iya, berarti kan ya menongol sendiri, maksudnya ngerangkai. Jadi bukan udah ditulis Bavalka gitu, enggak kan dalam satu line gitu, enggak. Oke. Ada yang satu line kayak gitu, ada yang enggak gitu. Jadi yang apa sih namanya tuh, kan ada yang ngeliat kayak gitu, ngeliat cheat sheetnya. Ngeliat cheat sheetnya tiba-tiba di situ ada langsung terfokus sama satu nama. Ada yang kayak gitu, ada yang si namanya teh loncat-loncat. Kayak saya gitu kan, ada yang dapat 2 patah nama. Baca ya beda-beda kayak gitu sih, macam-macam. Nah, setelah tahu arti nama Avalonnya itu mengumpulkan sesuatu yang untuk nanti menjadi solusi, itu gimana yang dirasakan? Ya kan salah satu kan tadi kan ngung, jadi ya si badan teh. Maksudnya hobinya jadi berubah atau berubah sih. Lebih fokus atau gimana? Jadi dorongan buat jadi herbalis tuh kuat banget waktu pas bulan-bulan itu tuh. Kan nama itu teh kan dapat sekitaran bulan Maret kalau nggak salah sih. Maret April lah, sekitaran 2 bulan itu. Nah, waktu pas udah bulan itu ya dorongan buat jadi terapis teh kuat banget gitu. Jadi buat peracik jamu dan lain-lain tuh kan itu sempat juga. Ya nggak kuat-kuat amat. Oh gitu ya. Ya gitu. Jadi ya apa yang namanya tuh hidupnya hampir tiap hari tuh ngebuat jamu dalam beberapa bulan gitu ya. Jadi kan waktu pas dapat nama itu terus selang berapa bulan pelatihan lah, ya otomatis kan masih retrace lagi kan. Jadi kita teh ya ibarat dapat KTP lah. Dapat KTP. Terus dapat akses yang terhubung dari KTP ini teh siapa aja. Jadi kan kita tuh retrace aja ke sana nama Bafalka. Jadi kan sebelumnya nama Bafalka juga ada orangnya. Bafalka tuh ada. Anak kedua dari 3 bersaudara di sana. Di mana? Di Kendan. Anak kedua dari 3 bersaudara di Kendan. Iya, biasanya kan di sana kan. Ada nama Avalon terus nanti ketemu sama yang bersangkutan sendiri ya di Kendannya. Itu sebenarnya apa kitanya dulu seperti itu atau memorinya yang nyangkut ke kita itu gimana sih? Emang perjalanan memorinya aja. Jadi kan sebenarnya tuh yang Bafalka teh bukan cuman saya aja. Jadi saya mah cuman bagian dari Bafalka gitu. Jadi kan Bafalka teh sebenarnya tersebar kemana-mana, banyak banget. Jadi bagian memori-memori kecil Bafalka teh banyak gitu, bibit-bibitnya. Terus kebetulan saya yang dapat nama duluan sekarang. Dapat kesempatan sekarang, kesempatan paling awal buat ngaksesnya gitu. Dengan retrace ya kan. Nah, retrace kayak ngebukain jalan ke situ. Kayak ngebuat jalan akses gitu. Akses.
Katanya cuman gini doang, kayak kapsul atlet kan di sini. Kayak kapsul kumpulan memori. Nah, memori satu ini teh ada yang berkaitan dengan Bafalka. Disambungin aja ke Bafalka. Nah, sudah itu ya otomatis kita nerima memori yang lain dari Bafalka ke kita. Jadi kita juga bawa memori Bafalka. Begitu. Jadi itu memori. Memori. Ya soalnya kan itu apa namanya tuh Bafalka yang dulu. Yang hidup Jadi kapan? iya. Ya, jadi kan otomatis beberapa kali lah, siklusnya banyak banget. Iya banyak. Ada berapa ratusan ya? Berarti kamu Bafalka berapa? Saya kurang tahu sih tepatnya berapa. Cuman yang otomatis udah banyak banget. Jadi kan siklusnya kan. Jadi ketika udah ketemu nama kan, kita teh mengenal diri kita tuh dari mana kan. Jadi kita teh kumpulan apa. Jadi memori yang ada di dalam tubuh kita tuh apa aja. Jadi apa ya, penyusun kita tuh sebenarnya apa aja gitu. Ya mengenal diri sih jatuhnya ke sana. Iya, mengenal diri. Ya. Mengenal diri. Terus kenapa bisa nama Avalonnya beda-beda? Ya soalnya emang orangnya beda-beda. Ya emang beda-beda orangnya. Itu kan nama orang. Itu memori gimana sih? Tolong jelasin. Avalon aku pikir apakah itu reinkarnasi bukan? Beda sih. Beda lagi. Bukan reinkarnasi. Reinkarnasi mah nggak kayak gitu sih. Reinkarnasi masih apa ya namanya tuh? Berarti ini pembawa memori. Ya, mati hidup lagi gitu, mati hidup lagi di sini gitu. Nah ini gimana prosesnya? Kalau reinkarnasi, kalau Avalon mah jatuhnya orang itu udah meninggal. Misalnya Bafalka yang dulu udah meninggal. Terus udah naik. Memorinya gimana? Udah naik. Terus ya, memorinya mencar. Ya ibaratnya kayak orang nih. Orang hidup, mati, terurai. Otomatis kan hasil uraian itu kan jadi apa aja. Ada yang ngumpul jadi batu, ada yang ngumpul jadi tanaman, ada yang ngumpul jadi debu gitu kan. Jadi macam-macam. Jadi perjalanannya gitu. Siklus energi. Jadi setiap energi kan ada memorinya, ada catatannya. Terus waktu pas kita mau lahir lah. Mau lahir kan kita tuh ditiupin ruh kan, ditiupkan. Gitu kan, ditiupkan. Otomatis kan ditiupkan tuh iya, ya gitu gimana lah, mau gimana juga gitu, bebas. Oke. Mau ditiup pakai kompresor juga bisa. Iya, terus gimana? Ya pokoknya mah ditiupkan. Jadi yang ditiupkan itu tuh kumpulan dari memori sih yang saya tangkap teh. Kumpulan dari bagian memori. Yang ditiupkan oleh Tuhan itu. Roh itu, berarti roh itu kumpulan dari memori. Yang saya tangkap. Nah berarti nama Avalon itu berarti rohnya Avalon. Ya rohnya tubuh. Ya esensi berarti diri lah. Avalon tuh itu esensi diri itu kan ruh. Jadi kan ketika kita waktu pas mau lahir kan kita tuh ibaratnya kayak tanda tangan kontrak lah. Oh, saya pengen hidup. Sok tugas kamu kayak gini. Nih, saya berikan modalnya gini, ditiupkan memorinya di situ. Satu paket di sana. Okay. Nah, Avalon tuh yang saya tangkap tuh itu. Jadi roh gitu ya. Roh tuh iya ruh. Roh. Okay. Ya apapun itulah sama aja. Ya bahasa saya mah kayak gitulah. Tapi coba tanya yang lain. Coba tanya juga ya, ke Om. Iya, nggak apa-apa. Atau pemanasan dulu tanya sama Bang. Enggak, ini enggak berat ini. Berat itu. Orang awam. Ada jawabannya. Tapi tahu, luar biasa kan? Sudah tahu. Itu belum, karena kan aku juga bertanya ini reinkarnasi atau apa gitu. Ternyata dari roh ya. Beda. Roh itu ditiupkan saat bayi dalam kandungan 2,5 bulan atau 3 bulan ya? Enggak, sebenarnya ditiupkan tuh waktu pas ketika si sel telur ketemu sama sperma tuh udah mulai ditiupkan itu tuh. Jadi kan ada proses kan? Kalau keguguran gimana? Dulu aku pernah keguguran 3 bulan.
Ya, Kalau nggak sebelum apa-apa. 3 bulan berarti belum jadi bayi kan, masih embrio ya disebutnya. Berarti itu udah kan? ada ruhnya. Udah. Oh, berarti kalau keguguran berarti anakku udah ada ruhnya ya? Udah. Nah, itu Cuman berarti masih belum. kemana? Ya mencar lagi itu terurai Mencar lagi lagi, terurai jadi lagi. terurai lagi jadi bentuk yang lain. Oh. Jadi kan ibaratnya mah kayak apa ya namanya tuh, ketika kan ibaratnya mulai ditiupkan kan. Nah, ketika mulai ditiupkan ada bukan mekanisme sih, proses gitu. Proses yang masih progres lah. Berapa persen, berapa persen, berapa persen, berapa persen, berapa persen gitu. Jadi ketika udah berapa persen, si janin ini teh mulai bisa berkembang, punya apa, menyiapkan tubuhnya gitu. Sebenarnya kan dari sperma sama telur aja udah hidup kok. Oke. Iya sih, mereka udah sel ya. Sel hidup, udah sel hidup ya. Ya ibaratnya kan di dalamnya juga udah ada memori gitu. Iya, benar. Emang memori itu teh. Emang memori Gitu. ya. Ya dari sana. Jadi ketika proses udah berapa persen, ya jadilah tubuh. Kalau masih belum jadi tubuh sempurna ya otomatis ya masuknya belum sempurna gitu. Jadi masih belum sempurna aja. Gimana lah bahasanya itu? Oh, iya. Oke. Gitulah. Iya, tahu jadi itu ruh Avalon. Terus ya Avalon tuh itu yang saya tahu. Dan ya. Nah, itu kalau ketemu sama Avalon kita di ininya, ya. Berarti memorinya ya. Memori dulu waktu masih hidup pertama dia gitu ya. Iya. Dan dia hidup emang beberapa kali kan. Nah, itu yang kita temuin itu yang pertama dia gitu. Ya, pokoknya ujung-ujungnya pasti kita tuh harus buat ketemu yang pertama gitu. Dan soalnya emang bisa. Emang pernah juga. Pernah ketemu sama Bawalka yang pertama? Pernah. Gimana orangnya? Kayak saya. Lebih gagah dia, lebih keren. Ya. Bener itu. Pasti sifatnya sama ya. Maksudnya fisiknya pasti beda ya? Beda sih, lebih berotot ya, Terus datang lagi bertapa di dalam gua. Jadi kan ada di satu yang ngumpul kita ngakses ke satu kayak gedung BI lah gitu, gimana gitu, gedung Bank Indonesia warna putih dan lain-lain gitu, gede. Nah, di sana ketemu sama pegawainya. Tadi situ ngobrol dikasih surat. Ya dibaca lah. Nggak dibaca sih soalnya udah nggak kebaca. Udah aja yang apa namanya tuh, yang disuruh waktu pas kita kumpul itu. Ya ibaratnya kan kayak kemarin niatnya kan. Jadi kegiatan kita apa gitu. Kegiatan waktu pas kemarin kita mau serah terima gitu. Oh ya udah, simpen aja, tulis aja serah terima, doa serah terima gitu. Terus udah kayak gitu dipersilahkan buat kemana gitu. Kayak kan itu tuh ruangan kantor kan. Ruang kantor, lanjut lagi kemana? Lanjut aja. Kita lanjut, langsung terhempas kayak tarik ke atas. Ketemulah kayak saya lagi. Langsung ngasihin aja surat yang tadi. Dia juga ngasihin kayak apa yang namanya tuh. Yang itu yang kemarin jadi apa namanya yang pernah jadi status yang ruga meninggal rungga. Oh, iya. Yang itu kan ringga. Yang itu ngomongin itu. Ngomong ya suruh kayak gitu. Ceritanya kayak gitu. Disuruh seperti singkatnya nggak disuruh. Rungga itu artinya apa itu rungga? Berkumpul. Ya dekat, merapat. Nah itu kan sekarang banyak orang yang ingin mencari nama lakonnya atau nama perannya karena ingin mengenal diri mereka sendiri. Saya ini sebenarnya siapa sih? Bakat saya di mana? Itu jadi salah satu motif terbesar untuk gabung di Jurnal Astral. Karena kadang, aduh aku hidupnya begini, merasa kurang bermanfaat. Jadi aku ingin tahu misi aku sebenarnya di dunia apa gitu kan. Oh berarti aku ingin tahu nama lakon. Jadi fokusnya pasti retrace DNA tertua. Nah itu gimana supaya cepat bertemu dengan nama lakonnya? Atau bertemu dengan nama Avalonnya siapa?
Ya retrace aja terus. Kan tadi yang Kuncinya bahasa. retrace terus. Iya retrace terus yang bahasa holografi teh kan. Ya sudut sini udah beres, sudut sini, sudut sini, sudut sini, sudut sini, sudut sini, sudut sini, ya otomatis ketika nanti udah lengkap bakal jadi sendiri gitu loh. Oh, Terus aja kalau masih belum jadi Terus. otomatis masih ada yang belum beres Belum gitu. nemu. Oke. Berarti Ya. retrace saja terus-terusan Iya, DNA terus untuk aja mencari DNA retrace aja, tertua. retrace. Jadi ke Pustaka Kendan, niatnya retrace DNA tertua gitu ya. Dan itu terus-menerus supaya nanti bisa ketemu berbagai sisi, nanti tiba saatnya akan muncul nama Avalonnya gitu ya. Pada ketika kita nge-retrace satu gitu kan, otomatis yang kita dapetnya nggak full semuanya gitu. Jadi tetap aja harus di-retrace. Ya ibarat kayak satu sisi ini kan. Di satu sisi ini kita juga nggak bakal dapat bisa full langsung dapat gitu. Jadi biasanya progresnya kita nge-retrace sekarang berapa persen dari satu sisi aja. Belum pindah ke yang lain gitu. Jadi bahasanya mah ya terusin aja, ada yang namanya progres kok. Lagian kalau lama-lama astral juga masih belum bisa lama ya, pasti 5 menit, 10 menit, 15 menit gitu ya kalau mandiri ya. Kecuali kalau ditarik ya, bisa sejam. Tergantung sih sebenarnya mah. Tergantung? Ya maksudnya tergantung tuh astralnya gimana dulu, astral kemana, terus astral buat apa. Jadi kan astralnya bukan cuma jalan-jalan doang. Jadi kan kayak seni buat apa namanya seni berbahasa dengan frekuensi kan. Jadi kita bisa ngelihat kondisi tanah, kondisi ruangan, kondisi apa, ngelihat ya pokoknya mah kita bisa komunikasi dengan apa namanya tumbuhan dan lain-lain kan. Itu kan salah satunya dengan frekuensi. Tapi itu kalau udah ini nggak perlu ada niat-niatan ya, secara otomatis kan ya? Secara otomatis. Ya nggak apa yang namanya itu secara otomatis kan ketika kita udah connect weh. Jadi kan iya, udah maksudnya kalau misalnya lihat sinkron. Misalnya ada yang lihat binatang minta tolong, itu secara otomatis refleks jebret, kita nangkep, nggak perlu saya ingin mengaktifkan indera astral, nggak perlu gitu ya. Gak usah. Atau aku mau ke Kendan dulu astral gitu. Berarti itu udah langsung kayak software udah masuk di kita dan kita kayak komputer kita udah berfungsi dengan sendirinya ya. Dimana kita hidup ya berfungsi otomatis gitu ya. Jadi nggak perlu saya mau ke Kendan dulu untuk berkomunikasi dengan awan, nggak perlu ya. Langsung ya kalau udah itu ya lihat, berarti udah bisa langsung nangkap ya. Ini tumbuhan butuh air, ini butuh itu kali ya. Iya, jadi Kendan itu sebenarnya tuh buat apa? Melengkapi informasi dalam diri gitu. Jadi kan sebenarnya di dalam diri itu udah sempurna kan, udah banyak hal yang nggak terbayangkan ada gitu. Jadi kita ke Kendan ya buat kenalan tentang hal-hal yang kita belum tahu tentang itu. Diri kita, contohnya. Terus banyak lagi kan tentang apa yang namanya itu mekanisme tubuh, mekanisme apa gitu kan. Ya ibaratnya mah kayak apa ya? Akademi gitulah Kendan tuh kayak tempat. Oke. Iya tempat belajar. Udah soalnya belajar, mengenali diri dan alam semesta begitu ya. Mengenali diri dan tempat di mana kita hidup. Dan mungkin mengenali siapa Tuhan kita juga ya. Kan kalau mengenal diri kita berarti kita mengenal siapa Tuhan kita begitu ya. Dan soalnya emang Kendan tuh kan itu salah satu bentuk kasih sayang Tuhan di sini. Ke kita gitu ya, diberi fasilitas itu ya. Luar biasa berarti ya. Berarti harus dimanfaatkan dan diperkenalkan ke banyak orang supaya bisa mereka juga sebanyak-banyaknya memanfaatkan fasilitas ini yang belum tahu gitu ya. Ya kasarnya mah kayak gimana ya? Karena Kendan itu ciptaan Tuhan, jadi ketika kita berkoneksi dengan Kendan ya kita secara langsung kita koneksi dengan Tuhan gitu. Apa ya? Ya gitulah. Iya begitu. Bahasanya aneh, cuman ya gitu. Merasa sedikit ganteng. Oke. Oke, Om, udah pernah menjadi relay? Gimana rasanya menjadi relay? Relay energi? Iya, gitu aja. Capek. Gitu aja. Gimana rasanya? Bawalka. Sebenarnya yang namanya relay mah cuman itu doang. Apa namanya tuh?
cuman numpang lewat aja. Iya, energi numpang Mengalirkan lewat. doang, Tapi kan iya. tubuh yang ditumpangin itu ngerasanya gimana kan? Harus beradaptasi juga. Emang beradaptasi. Emang Gimana di prosesnya itu mah karena ditunjuk ya. Jadi kan kendan Ditunjuk tuh gitu. ada, ya. Kendan teh ada apa namanya? Ada yang ibaratnya setiap situs teh ada juru kuncinya kan. Kuncennya Setiap apa? setiap situs. Iya, Oke. situs atau tempat-tempat yang disakralkan kan pasti ada juru kuncinya kan. Kendan juga ada kuncinya. Yang yang apa ya nama tuh yang privilege tentang relay dan lain-lain teh ya kunciannya kendan gitu. Nah, itu kunciannya kendan itu ada satu orang atau beberapa? Satu. Siapa namanya? Ada namanya atau nggak bernama? Budang. Masa sih nggak ngeh? Kok nggak ngeh sih? Nggak tahu aku. Nggak tahu. Ya udah gitu sih. Oh itu kuncinya. Iya, otomatis siapa lagi yang lebih tahu kendan gitu. Oh berarti itu kuncinya. Oh baru tahu. Yang lebih tahu kendan daripada Budang siapa? Oh. Ya otomatis daripada ngelihat dari kata itu juga kan, ya berarti Budang itu kuncinya. Nah dari yang ada di Jurnal Astra yang pertama kali memperkenalkan kendan ke kita semua siapa? Kuncinya juga. Berarti yang nalin ke Om Bureka gitu juga Budang. Oke, berarti Budang yang tahu pertama kali itu. Berarti harus ditanya bagaimana prosesnya ya? Ya kan, ya pokoknya mau udah diceritain lah di podcast yang. Ya udah, sekarang cerita gitu. Dengan bahasa sederhana. Enggak, dengan bahasa sederhana. Sederhana maksudnya ya buat anak TK gitu. Anak baru. Gimana ya? Pokoknya mah dunia ini tuh dulu tidak stabil. Gak enak banget. Iya bagus itu penjelasannya. Enggak. Oke, ya, teruskan. Dunia ini dulu tuh tidak stabil kan. Terus karena ada ketidakstabilan ini, muncullah satu sosok yang mau menyetabilkannya. Terus? Datanglah. Kayak gitu. Terus muncul mekanisme penyeimbangannya. Datanglah apa? Datanglah yang mau ngebuat kendan ini. Ya datanglah, ya pokoknya datang ke sini. Jadi bukan dari sini. Datang. Ya, siapa itu yang datang? Ya yang bawa kendan. Siapa? Yang mau Maharsi. Oh, datanglah Maharsi. Berarti Maharsi bukan dari bumi ya? Bukan. Dari mana? Tanya ke Maharsi. Pasti kamu tahu tuh. Tanya ke Maharsi, nggak tahu saya. Oh, oke. Berarti dari luar bumi. Datanglah Maharsi untuk menyeimbangkan bumi. Bukan bumi sih sebenarnya mah apa? Iya Galaksi pokoknya kita. Galaksi kita. Berarti Maharsi itu sama nggak dengan Nabi Adam atau Adama? Nah, coba tanya sendiri ke yang bersangkutan. Aku tanya sama Om Haris kira-kira pengetahuan Om Haris, nggak apa-apa. Ya dari nama di Adama apa coba? Apa coba? Adama kan kayak sesepuh agung lah. Apa namanya tuh bapak dari peradaban. Jadi otomatis Adama tuh banyak. Adama tuh bukan cuma satu. Oke. Ya, bodoh lah. Katanya nggak bagus lah. Itu, nggak bagus. Sedikit-sedikit keluar gitu ya. Apanya? Ya udahlah, itu. Sesuatu yang kamu ketahuin yang justru kunci-kunci itu yang misalnya orang-orang banyak ingin tahu gitu. Ya gitulah. Ya pokoknya mah Adama banyak lah kasarnya gitu. Ya tadi kan ceritanya datanglah Maharsi untuk menyeimbangkan dengan bawa kendan. Ya terus muncullah mekanisme buat menyeimbangkannya. Mekanismenya itu salah satunya kendan. Untuk menyeimbangkan kehidupan di bumi supaya stabil. Terus? Galaksi ini
Iya, Galaksi Bima Sakti. Itu. Terus? Ya, muncul kan Dan? Iya tahu. Terus itu Om Budang gimana menemukannya? Ya tanya ke yang bersangkutan lah. Kamu pasti tahu. Ya ibaratnya kayak kita lah, ya kan. Ya kayak Haris dapat Bafalka otomatis kan punya memorinya Bafalka. Okay. Ya jadi kan sama. Begitu juga Budang. Sama ada memorinya terus. Oke. Gitu. Ya kasarnya manitis lah. Jadi memorinya teh ngumpul ketika udah lengkap, dapet punya ya pokoknya ketika udah lengkap muncul lah. Pengetahuan tentang ada Kendan gitu. Ya namanya juga lengkap, ya itu. Jadi muncul kayak mekanisme dari memori gitu ya. Oke, muncul dari memori. Kelengkapan memori, kelengkapan informasi. Oke, berarti dia nemunya dari memori dia yang berhasil dia ekstrak, terus muncullah Kendan, terus dia perkenalkan ke banyak orang gitu ya. Oke, oh paham ini, mah jelas nih. Jelas, buat anak TK juga jelas. Kan banyak orang nggak paham. Dapat 100 dong. Ya, iya, banyak yang sering ke sana, tapi ini dari mana, dari apa gitu kan. Nggak paham, ini aku paham nih. Karena kamu sering berbincang ya dengan Om, jadi menjelaskannya juga ini ya. Nggak dibincang sih, dibully. Oh iya, kalau orang yang sering dibully, dimarahin itu orang yang paling disayang, percaya deh. Enggak juga sih, nggak tahu sih. Iya, biasanya iya. Iya. Wah, geli ya. Gimana tipsnya supaya orang-orang itu lancar berastral? Latihan ya? Selain latihan, netral kali ya? Nah, kalau menurut Bawalka gimana? Iya, latihan. Ya dasarnya kan tadi kan, astral tuh kan kita tuh ngambil informasi dari frekuensi. Jadi informasinya masuk, udah ada. Ya tinggal kita baca aja informasinya kayak gimana. Kayak tinggal pemokusan aja. Ya netral tuh ya gitulah netral. Netral gimana netral? Netral. Ya, netral ambar, nggak ada rasa, putih dan lain-lainnya gitu aja, netral. Ya tinggal ya gitulah. Ya, cobain netral aja terus lah. Cobain terus aja, nggak usah apa ya, nggak usah pikir apa gitu. Oke. Tadi udah jelasin Kendan ya, udah paham. Nah sekarang Ramala itu apa menurut Om Haris? Yang singkat aja. Yang biar anak TK paham lah. Ya Ramala tuh sebenarnya tuh satelit sih, satelit mundar mandir kayak tempat pertemuan gitu loh, bukan tempat pertemuan. Ya kayak satelit tempat nyimpan barang sih sebenarnya dulu tuh. Ramal tuh itu tempat nyimpan barang. Satelit pokoknya ya. Satelit itu kan memancarkan ini ya, kayak misalnya internet lewatnya juga lewat satelit kan ya. Ya kayak gitu. Ya satelit. Satelit oke. Okay. Satelit komunikasi, satelit penyimpan data. Ya kayak satelit aja ya di bumi ya, di sini kan satelit? Kita ada satelit kan. Ya kayak gitu sih. Okay. Dulu tuh gitu, terus sekarang dipakai satelitnya, dipakai buat jadi media sumber penyimpanan data sentralnya gitu. Jadi makanya ketika kita mau ngelihat apa-apa di Ramala cenderung lebih jelas. Ya cobain aja. Nah itu wujudnya Ramala seperti apa itu? Kalau bisa kantor. Kantor. Ya gimana aja kayak gedung gitu. Ya kantor aja. Ya ada front office-nya, terus ada beberapa lantai yang bisa diakses di dalamnya. Terus ada perpustakaannya, ada ya gimana aja kantor gimana gitu. Iya. Ya main lah ke sana lah. Aku pernah itu kayaknya masuk yang ruangan terang itu langsung di front office-nya depan. Terus ada layar besar gitu bukan? Iya. Ya itu. Kan kemarin juga ke sana, Bu Susan. Enggak, aku waktu dulu pernah ditarik juga itu ke Ramala. Sama itu lihat layar besar. Iya. Ada front office memang yang terang. Ada. Soalnya kan banyak tamu ke sana teh, banyak yang nyimpen barang, nyimpen apa gitu ke sana teh, nitipin apa. Seriusan? Nggak fisikal doang gitu kan. Bukan nggak fisikal. Maksudnya bukan dari fisikal aja gitu. Kemarin yang nyimpen data itu? Iya.
Itu kan kita nyimpan datanya di kepala, cuman kasih nama file ya? Iya. Dia tinggal datang aja, tinggal bilang ke front office-nya, Bu, mau nyimpan file ini gini. Kalau saya sih visualnya kayak megang apa gitu. Megang sesuatu terus ada yang ngalir keluar ke situ. Ya, udah aja kasih nama foldernya terus sama nama filenya tentang apa yang kita simpan tadi. Di kepala kita. Kayak gitu. Ya pokoknya kayak ada sesuatu yang mengalir keluar aja. Iya. Nah, pokoknya ngalir aja gitu keluar. Nah, kalau menerima kita kayak dimasukin gitu ya. Kalau menerima data. Iya. Ya kayak gitu. Ada dah. Kalau inner core Kendan itu gimana, Om? Iya, pokoknya kan setiap peradaban itu pasti ada pusat peradaban ya kan. Kayak inner core tuh ya pusatnya itu Kendan. Pusat energinya gitu ya. Ya pusat Kendannya gitu. Inner core Kendan itu pusat Kendan. Ya pusat Kendannya gitu. Gimana ya? Ya itulah. Ya ibaratnya kayak tata surya gitu kan. Tata surya kan inti tata surya kan matahari kan. Ya inner core tuh kayak gitulah. Intinya berarti pusat dari seluruh Kendan, inner core Kendan, di mana di situ pusat energi gitu ya. Iya, pusat penghasil energinya gitu di sana. Makanya kan kemarin yang dibilang sama Kang Asari juga kan, jadi kan nggak bisa connect langsung ke inner core-nya, tapi ke lapisan-lapisan yang ada di sekitarnya yang buat dipakai kayak begitu. Udah sama. Itu memberikan energi ke seluruh yang ada di Kendan. Ke seluruh semesta sih. Bahkan sampai seluruh galaksi ini. Galaksi Bima Sakti. Bisa dipakai ke sana. Dan soalnya kan nanti ke depannya bakal dibuat kayak gitu. Dibuat gimana? Ya dibuat kayak gitu jadi pusat. Ya kan pusat galaksi kan, pusat asal surya kan di matahari kan. Nanti pusat galaksinya ya di tata surya ini. Yang ngebuat pokoknya mah pusat dari ya pusatnya di sini lah karena ada itu, karena ada Kendan. Karena ada Kendan ya. Gimana ya bahasanya? Ya gitulah intinya mah, ya inner core mah itu. Iya, oke. Yang generator utama lah. Penghasil energi gitu ya. Oke. Ada yang mau dijelaskan lagi mengenai inner core Kendan? Apa? Ya udah sih itu sih. Udah itu aja. Oke. Itu aja. Dan inner core mah kan dipakai cuma buat ngegerakin aja. Apa? Ada pertanyaan yang ada jawabannya. Yang ada jawabannya. Ini pertanyaan paling susah spesial untuk kamu. Apa? Belum, masih single sekarang, masih single. Siap. Tarik nafas dulu. Nikahnya masih belum. Om Haris sekarang bahagia? Iya dong, selalu. Mudah kan? Iya dong, selalu lah. Bahagia. Iya, berarti mudah kan pertanyaannya? Untuk menutup podcast kita nih, udah selesai nih. Ada kata-kata yang disampaikan nggak? Ya terus aja jalan, terus ikuti, terus lengkapi. Sama memperhatikan dan mengingat, terutama buat diri saya sendiri. Udah cukup. Terima kasih Om Haris mau datang ke sini. Mau berbagi ilmu, sharing. Terima kasih. Kita tutup podcast kita dengan selalu bermanfaat, selalu berpositive thinking, dan selalu be happy. Wassalam. Ciao. Bye. Oke Om, terima kasih ya Om ya. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left